Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Dilaporkan hasil misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, menilai sudah tampak adanya kecurangan di pemilu 2024. Putra sulung Presiden Jokowi meminta untuk membuktikan dan melaporkan apabila ada kecurangan. Dilaporkan hasil misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Soal tudingan aparat tidak netral mendukung paslon Prabowo dengan Gibran, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim pun meminta melaporkan apabila ada bukti tidak netral. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut huru-hara di Mahkamah Konstitusi MK mengungkap rekayasa hukum konstitusi dan mengindikasikan kecurangan dalam pemilu 2024. Putusan MK terkait perkara nomor 90 Gami PUU-21 Romawi Gami 2023 menjadi momok karena dinilai syarat dengan nepotisme dan menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden. Menurut Megawati, rekayasa hukum itu terungkap dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan sejumlah pelanggaran para hakim konstitusi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Megawati lantas mengaku sangat prihatin dan menyesalkan kenapa pelanggaran etik di MK itu bisa terjadi. Padahal, menurutnya, MK merupakan lembaga negara di ranah yudikatif yang sangat terhormat. Di sisi lain, konstitusi merupakan peranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga merepresentasikan kemauan, tekad, dan cita-cita pendiri bangsa. Megawati kemudian menceritakan bagaimana situasi pembentukan MK tidak bisa dilepaskan dari suasana kebatinan rakyat Indonesia yang mengalami hidup di bawah tekanan rezim Orde Baru. Ia mengatakan masyarakat hidup dalam ancaman, tekanan, dan menghadapi fenomena nepotisme, kolusi, serta korupsi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
rezim otoriter itu kemudian ditumbangkan dengan berdarah-darah dan banyak nyawa menjadi korban. Megawati menyebut berbagai tragedi yang merenggut nyawa itu seperti kerusuhan 27 Juli, Kuda Tuli, Trisakti, Semanggi, dan lainnya. Megawati menyebut gejolak yang terjadi di MK beberapa waktu belakangan membuka mata masyarakat dan memperlihatkan adanya praktek manipulasi hukum. Menurutnya, peristiwa semacam itu bisa terjadi karena praktek kekuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki dan politik berdasarkan nurani. Megawati kemudian mengingatkan, hukum seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan. Hukum juga mengayomi seluruh masyarakat. Ia mengatakan, pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik tidak boleh dicurangi. Sebelumnya, putusan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 menjadi sorotan karena dinilai menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi bakal cawapres. Putusan itu mengatur mengenai klausul tambahan terkait batas usia minimal bakal capres dan cawapres. Karena banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik atas putusan tersebut, MK akhirnya membentuk MK yang dipimpin Jimli As-Siddiq. Dalam putusannya, MK menyatakan semua hakim konstitusi melanggar etik karena informasi rapat permusyawaratan hakim RPH bocor. Selain itu, Ketua MK Anwar Usman yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo juga dinyatakan terbukti melanggar etik berat karena melobi hakim lain dalam memutus perkara tersebut. Terhadap Anwar Usman kemudian diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua MK.